Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Namun, ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang mempengaruhi akses dan kualitas belajar bagi banyak anak bangsa. Sekitar 30% sekolah di Indonesia memerlukan renovasi dan hanya sekitar 30,85% penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA ataupun sederajat. Saya Putra Dewa, Desa Ramdo, Kecamatan Batu, kelas 9. Bagian dari ini dan pelajaran. Rasa malas. Tidak. Padahal, pendidikan sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 60 Ayat 1, di mana setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofikoh Masusoh, SPG. Saya dari Giripurno, Vrajan, Punyaji, Batu. Untuk akses dan fasilitas sebenarnya terpenuhi, Mas ya. Sebenarnya terpenuhi. Hambatannya adalah untuk hal yang sifatnya kontinu seperti perawatan. Gedung sih sudah ada, bangku-bangku sudah ada. Fasilitasnya lengkap, cuma perawatannya yang kurang. Perawatan yang kurang seperti misalnya gedung sudah ada, untuk perawatan kebersihannya belum ada. Lapangan sudah tersedia ready luas, tapi perawatannya kurang. Terus seperti kamar mandi pun juga sudah ada, perawatannya masih kurang. Kerannya sudah ada, perawatannya yang masih kurang. Itu aja kendala yang ada, hambatan terkait akses dari lingkungan kami. Kalau peran pemerintah baik dari lembaga maupun dinas tertentu seperti entah baik dari Kemenak ataupun dari lain-lain ya, atau kita kan juga di bawah naungan yayasan, dari lembaga, dari Kemenak, dari dinas, itu sebenarnya ada sih kepedulian, itu sebenarnya ada. Sering juga, ya nggak sering sih, kadang-kala juga dilihat, oh seperti ini ya, sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Itu dari mereka itu cuma bicara sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini, tapi kok cuma hanya sebaiknya saja, nggak ada turun biayalah untuk merawatnya, nggak ada turun orang untuk membersihkannya, nggak ada turun dijatangkan ahli untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, hambatannya di sini kalau akses kebersihan, keran, air mati itu dari peran pemerintah kok. Kalau memang nggak ada orang, ya nggak ada uang, ya didatangkanlah orang ahli perairan untuk membenahkan kamar mandinya. Nggak ada seperti itu, cuma oh iya sakjane gini, iya ya seharusnya segini. Ya cuma sebatas itu saja. Untuk implementasinya masih kurang gitu. Itu kalau menurut saya, Mas. Tapi kalau menurut yang lain saya kurang tahu, tapi kenyataannya yang saya lihat seperti itu. Harapan saya yang sangat saya inginkan, Mas ya, kalau untuk dunia pendidikan, baik dari dunia pendidikan lapangan seperti saya ini yang langsung terjun ke anak-anak, ataupun pengelola pendidikan seperti pengelola yayasan atau pengelola lembaga atau pengelola Kemenaknya atau dinas pendidikannya, seharusnya, Mas ya, dipegang oleh orang yang ahli atau yang latar belakangnya adalah dunia pendidikan, dan juga yang benar-benar niatnya adalah benar-benar untuk mendidik. Jadi, soalnya kalau tidak dipegang orang yang latar belakangnya pendidikan,
semisal latar belakangnya cuma pebisnis, nanti sekolah ini jadi ladang bisnis, banyak murid, oh berarti banyak penghasilan. Lalu dipegang oleh orang yang latar belakangnya semisal apa itu namanya, cuma ingin mencari gelar untuk mencari, itu juga tambah bahaya Mas, mencari data-data anak-anak saja, anak-anak nggak diketahui hasilnya ke anak-anak gimana, cuma buat laporan saja supaya dia itu mendapatkan gelar sebanyak-banyaknya. Itu sangat bahaya sekali menurut saya. Kalau nggak ada latar belakang mendidik pun juga niatnya harus niatnya murni mendidik, bukan niat untuk mencari duit. Memang sih ya benar, kita di dunia memang butuh duit, tapi kalau untuk pendidikan itu sangat sakral sekali Mas. Menurut saya itu harus benar-benar niatnya mendidik biar bisa menghasilkan anak-anak didik yang terdidik. Itu Mas menurut saya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelindung dan pengayom bangsa memiliki peran vital dalam menjembatani kesenjangan pendidikan di Indonesia. Memastikan setiap tenaga pendidik dan pelajar di Indonesia memiliki akses yang sama untuk meraih masa depan yang cerah. Dan dengan demikian, hal tersebut dapat menciptakan generasi yang lebih berdaya dan berkeadilan.